Tes, tes, Kurang ke deket mulut ya? Udah nyala belum? tes, tes. Boleh lihat nggak? Udah, aman. Udah aman sih. Udah. We are pleased to have Imran Nagy with us today. He will be talking about building AI agent with LangChain on Vertex AI. Please join me in welcoming Imran Nagy to the stage. Let's give him a big round of applause. Tes, tes. Oh, mantap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogor ini kota kelima saya dari tour IO Extended, dan ini yang terakhir. Jadi mudah-mudahan hari ini teman-teman bisa belajar banyak dari apa yang kita bahas. Saya agak grogi karena ada anak istri di depan. Kasihan yang jomblo-jomblo ya. Jadi kita akan bahas tentang LangChain daripada berlama-lama. Kita akan bahas tentang gimana caranya kita pakai LangChain, tapi kita deploy di cloud. Kalau boleh tahu, di sini ada yang udah pernah pakai LangChain? Ada satu di belakang. Nah, mudah-mudahan setelah ini teman-teman tahu LangChain itu apa dan bisa pakai untuk aplikasi teman-teman. Jadi saya Imran Nagy, saya sekarang tech lead. Susah juga ya turun-turun. Saya tech lead di GTF, Go to Financial. Dulunya namanya GoPay, dan saya juga GDE Cloud, dan sebelumnya saya sempat di Silicon Valley dan di Traveloka. Saya punya YouTube, tapi malu ada Pak dosen, YouTube-nya lebih gede. Tapi nggak apa-apa, promosi dikit. Jadi langsung aja kita akan bahas soal agent. Saya nge-set timer dulu biar tahu. Jadi kita akan bahas tentang gimana kita bisa bikin agent punya kemampuan untuk membuat decision. Jadi dulu ketika LLM itu baru keluar, teman-teman tahu bahwa dia di-train dengan menggunakan data yang sangat besar, tapi datanya terbatas pada satu waktu. Jadi kalau dulu teman-teman tanya siapa Presiden Indonesia ke-8, jawabnya mungkin adalah Presiden Jokowi. Padahal belum ada Presiden ke-8. Nah itu namanya halusinasi. Jangan ketawa dong. Kemudian, bener kan? Jadi dan kemudian ada yang namanya RAG. Ketika ada RAG ini, kita bisa menambahkan informasi terbaru ke LLM kita. Jadi ketika kita nanya siapa Presiden ke-8, dia akan mencari sumber informasi, mau searching, mau dokumen, dan dia tahu bahwa Presiden ke-8 adalah Presiden Prabowo. Kenapa pada ketawa? Saya heran. Dan gimana LLM bisa melakukan itu? Simply karena ada kemampuan yang namanya RAG. Jadi tanpa RAG, LLM itu akan halusinasi karena dia tidak tahu mau menjawab apa. Tapi dengan RAG, kita bisa ngasih tahu informasi-informasi ke LLM-nya. Jadi teman-teman bisa tambahkan dokumen, tambahkan database, dan kemudian informasi dari database kita feed balik ke LLM. Standar lah ya. Dan kemudian ada sesuatu yang bernama AI agent. Nah ini yang cukup menarik sekarang. Kenapa? Karena kita bisa melakukan orkestrasi. Kalau teman-teman punya agent botnya, LLM-nya, misalkan Gemini atau OpenAI dan segala macam, teman-teman bisa orkestrasikan dengan menggunakan tools. Toolsnya itu bisa API call, kemudian bisa database, dan mungkin hal-hal lain kayak search, Wikipedia, dan lain-lain. Nah, ketika kita prompting ke LLM, kita akan gunakan informasi yang dihasilkan dari query tadi untuk membantu LLM-nya untuk tahu bahwa, oh jawabannya harusnya berdasarkan dokumen ini. Kira-kira seperti itu. Jadi apa itu sebuah agent? Agent itu adalah aplikasi yang merupakan kombinasi dari generative model kayak Gemini, ChatGPT, dan lain-lain, dan dia juga menggunakan tools. Tools ini punya kemampuan untuk menghubungkan agentnya dengan dunia luar, di luar data training atau di luar informasi yang dia miliki. Kalau teman-teman punya data confidential perusahaan, teman-teman bisa bikin tools yang nanti akan bisa dipakai untuk membaca informasi tersebut dan diberikan ke LLM modelnya. Dan yang nggak kalah penting adalah si AI agent itu harus bisa membuat keputusan berdasarkan kemampuan reasoningnya. Jadi kalau misalkan saya nanya, tolong dong booking tiket pesawat, dia harus tahu bahwa perintah saya itu ngebooking pesawat, jadi dia nggak ngorder GoFood. Nah dia harus tahu itu kemampuan reasoning. Kemudian masalah dari membuat agent. Kalau kita melakukan prototyping biasanya lama bisa sampai ke production. Dan yang terjadi adalah kita menghabiskan waktu untuk membuat API layer-nya,
memikirkan security-nya, biar nggak kebobolan. Kenapa ketawa? Emang ada yang kebobolan ya? Saya nggak tahu ya siapa ya. Dan yang nggak kalah penting adalah teman-teman harus bisa mengimplementasikan kebutuhan enterprise. Misalkan kayak perusahaan besar punya requirement security, punya requirement data confidentiality dan segala macam. Nah itu harus ada dan itu susah membuatnya. Makanya ada teknologi Google yang namanya Reasoning Engine. Jadi dengan Reasoning Engine ini kita bisa ngedeploy AI agent kita jauh lebih cepat. Nah sebenarnya Reasoning Engine ini apa? Reasoning Engine adalah tools yang dapat membantu kita untuk mendevelop, mendeploy, melakukan query, dan nge-manage AI agent. Dan yang nggak kalah penting adalah semuanya itu run di atas platform Vertex AI-nya Google. Jadi dia udah secure by default, kemudian scalable juga dan juga reliable. Kan kita nggak pengen kan bikin bot tiba-tiba jam 11 malam mati gitu, nggak mau. Dan ini sedikit diagram gimana kita bisa menggunakan AI agent. Jadi teman-teman di sini bisa lihat bahwa ini user akan mengirimkan prompting, query request, dia bikin prompt, dan prompt itu akan masuk ke LLM model, let's say Gemini, karena kita di acara Google ya. Dan kemudian Gemini itu akan menentukan kita harus panggil function yang mana. Jadi dia akan ngasih tahu, oh kalau seandainya promptnya adalah saya mau cari informasi restoran, oh saya akan query ke database restoran. Yang menentukan mau mengquery apa itu adalah botnya, agentnya. Dan di sini adalah Gemini, dia akan ngasih tahu function apa yang harus dipanggil, dan kita akan menggunakan tools. Tools itu nanti yang akan melakukan API call. Setelah dapat respons dalam bentuk resultnya, dia di-feed balik ke Gemini, kemudian barulah Gemini membuat responnya. Dia ngasih tahu, oh di Bogor ada restoran A, B, C, D, harganya sekian-sekian. Nah itu berdasarkan informasi yang kita return di tools-nya tadi. Sorry. Boleh minta minum nggak? Banyak maunya emang. Kenapa Reasoning Engine? Karena yang paling penting adalah kita pengen speed up proses yang panjang tadi. Dan dia juga udah ready secara production, walaupun masih preview, tapi karena jalan di infrastruktur Vertex AI yang juga dimiliki Google yang sudah teruji, jadi dia juga udah langsung ready untuk dipakai di production. Dan yang nggak kalah penting adalah security. Wih, satu aja Mas, terima kasih. Dan kita langsung aja demo, nggak usah lama-lama. Jadi saya sudah membuat sebuah aplikasi, nah saya kasih tahu dulu konteks ya. Jadi saya punya course ini, courses.imrenagi.com. Nanti akan saya share kode promonya. Di course ini saya bikin course tentang software instrumentation, gimana caranya kita bisa belajar untuk memonitor aplikasi kita. Jadi kalau teman-teman punya API, gimana taunya API mana yang lemot. Nah ini course ini tentang ini. Tapi saya dapat feedback ketika saya mau beli, saya susah nih tahu sebenarnya course ini mengajarkan apa. Kenapa? Karena course-nya itu di lock di sini. Jadi kalau teman-teman buka, teman-teman nggak bisa lihat infonya apa. Ya wajar, harus beli kan. Jadi saya kepikiran sebelum IOX kemarin, saya pengen bikin sebuah demo yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi yang akan saya lakukan adalah, saya akan membuat sebuah agent yang tahu semua konten dari course ini dan nanti bisa ditanyai oleh yang mau beli. Ngajarin apa sih, ada apa aja, challenge-nya apa aja, dan kemudian dia akan bisa membuat pembayaran. Bagaimana caranya kita melakukan itu? Jadi kita lihat. Ups, putus. Baiklah. Mudah-mudahan demonya jalan ya. Tenang, kalau nggak jalan saya punya backup. Jadi, biasa ini kalau mau demo biasanya ada aja masalahnya. Nah, tenang. Kita pakai backup aja. Jadi, ini adalah demo yang saya buat untuk IO Extended. Akhirnya backup ini kepake loh di event terakhir. Sebelum-sebelumnya saya nggak pernah pakai backup. Kalau jalan nggak perlu backup dong. Ya, jadi saya buat sebuah Python notebook di sini. Jadi kita akan import dulu, kemudian di sini, ntar ya, sorry. Jadi kita akan buat sebuah agent.
agentnya itu akan prototype, kita akan prototype dulu di lokal. Jadi saya akan import beberapa informasi, ada project ID, kemudian informasinya ada location, staging bucket, kemudian ada data store-nya. Data store ini adalah tempat di mana saya menyimpan konten course-nya tadi. Jadi saya pakai Vertex AI Search namanya, kita bisa simpan dokumen dan kemudian nanti kita bisa pakai untuk nge-query dengan NLP, dengan Natural Language. Kemudian berikutnya, kita jalankan di sini. Kemudian saya akan import LangChain. Jadi di sini kita pakai LangChain. Jadi LangChain itu kayak framework. Kalau teman-teman mau develop API, biasanya kalau di Laravel, di PHP pakai Laravel. Kalau di Go pakai Gin. Nah kalau AI kita pakainya LangChain. Jadi kita import dulu beberapa hal. Di sini ada banyak. Dan yang nggak kalah penting adalah kita import Vertex AI-nya di paling bawah. Setelah kita import, kita init. Kita pakai project GCP yang mana. Ya kan? Kemudian habis itu kita lakukan konfigurasi model. Jadi konfigurasi model ini ada beberapa, ada safety setting dan temperatur kalau yang saya konfigur di sini. Safety setting itu untuk memastikan bahwa bot kita itu masih bisa punya batas toleransi terhadap sesuatu. Misalkan kalau di sini teman-teman lihat ada harassment, saya bilang di sini saya pengen ngeblok yang tinggi doang, yang kasar-kasar doang, yang agak santai ya udahlah. Tapi teman-teman bisa atur, mau nggak diblok sama sekali juga boleh. Kalau seandainya di sini ada temperatur, ini saya ngatur gimana kreativitas dari LLM-nya. Jadi saya set setengah, biar nggak kaku banget dan biar nggak kreatif banget. Kemudian ini kita jalankan. Dan berikutnya, nah ini yang nggak kalah penting. Jadi tadi saya ngebahas soal tools. Tools itu pada dasarnya dia sebuah function yang bisa kita gunakan untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini saya buat tools search course content namanya. Yang saya tulis di sini explain about software instrumentation course material. Jadi di sini saya akan define tujuan dari tools itu. Jadi kalau seandainya nanti botnya pengen nyari course-nya, dia tahu harus nyari tools yang mana. Nah itu cuma diatur dengan menggunakan deskripsi ini. Dan di dalamnya saya akan panggil Vertex AI Search Retriever, dan kemudian saya panggil retriever.info. Tujuannya supaya nanti kita bisa mencari dari database kita. Kalau dia nanya tentang log atau tentang matrix, dia akan mencari dokumen yang relevan. Kita percepat sedikit. Agak lama ya. Nah ini berikutnya. Berikutnya adalah imrenagi.com API client. Jadi tadi teman-teman lihat saya punya courses.imrenagi.com. Di sana sebenarnya saya punya API yang bisa dipakai untuk nge-list course-nya apa aja, kemudian melakukan payment. Jadi di sini kita akan define kliennya, kita bikin dulu kliennya, kita belum bikin tools. Kita define https api dev imrenagi.com, kemudian ada beberapa function yang saya define di sini. Ada list course, kemudian ada get course, dan kemudian ada create order juga di sini untuk membuat ordernya. Dan saya berikan payment methodnya GoPay, saya hardcode di sini. Dan ada beberapa function lain seperti get order atau get invoice dan lain-lain. Jadi ini baru functionnya, ini belum tools. Jadi kita buat kliennya dan kemudian baru kita buat toolsnya. Jadi tools ini, tools yang pertama yang saya buat di sini adalah tools untuk nge-list course. Di dalamnya saya kasih annotation tools, saya kasih deskripsi, list all available courses sold on the platform, dan kemudian saya bikin API kliennya dan saya panggil function client.listCourses. Jadi ketika AI-nya pengen nyari tahu, emangnya dijual apa aja sih, dia akan manggil API ini dengan menggunakan tools list course. Kemudian berikutnya ada tools yang kedua setelah ini. Nah, tools yang kedua itu adalah get course input. Ini sebenarnya salah satu yang menurut saya menarik. Kenapa? Karena di sini saya define ada objek namanya get course input. Di sini saya kasih tahu input dari tools itu adalah course ID. Jadi saya deskripsikan di sini, ini adalah name dari course-nya, kemudian ini adalah unique identifier, dan formatnya itu mengandung dash dan huruf kecil. Kenapa kita harus ngasih tahu kayak gini? Supaya nanti ketika botnya nge-call API, dia tahu kira-kira yang ID-nya itu yang mana. Karena bisa jadi ada ID, software dash instrumentation, atau bisa jadi ada software spasi instrumentation, atau display name dari course-nya. Jadi kita bantu botnya untuk tahu yang mana yang harus dia pakai. Sama di sini juga ada deskripsi. Harus
harusnya saya jalanin aja ini ya. Nah, berikutnya ada create order, ada inputnya ada course, kemudian ada package, ada username, dan ada email. Dan sama kita juga buat toolsnya. Toolsnya itu di sini agak berbeda karena kita bisa melakukan beberapa hal. Saya akan create order, kemudian saya tunggu dulu sekitar 5 detik, berapa lama sampai invoice-nya ready. Once invoice-nya ready, barulah nanti saya return invoice URL-nya supaya bisa dipakai untuk payment. Nah, ini contohnya gimana menggunakan function-nya. Kita percepat aja. Nah, berikutnya, ini aja deh. Tapi putus. Oh, enggak. Di sini. Nah, setelah kita punya tools-tools tadi, kita gabungin jadi satu. Dan setelah itu kita buat prompt-nya. Di sini saya kasih tahu, kamu adalah bot yang menjual online course. Dan informasi yang diberikan harus berdasarkan data yang kita punya. Jadi dia nggak akan pakai informasi luar, jadi dia nggak sotoy. Dan kemudian kalau ada yang nanya soal konten, kasih informasinya, dan kalau dia tertarik, kamu boleh tawarkan untuk enroll atau enggak. Jadi itu yang akan dilakukan oleh botnya. Kemudian di sini kita akan define historinya, supaya nanti botnya punya konteks, kalau chatnya itu udah terjadi di belakang. Misalkan tadi kita ngomongin course software instrumentation, ketika saya cuma bilang, saya pengen beli course ini nih gitu, tanpa nyebutin, dia udah tahu bahwa saya pengen beli course software instrumentation. Itu gunanya message history. Dan di sini bagian dimana kita nge-setup agent. Jadi kita set modelnya apa, toolsnya tadi kita define, dan kemudian ada historinya, dan kemudian di sini ada cara kita menggunakan. Jadi saya kasih query, dan kemudian saya dapat saya dapat output. Kemudian saya bisa tanya balik, dan seterusnya. Tapi ini cuma di lokal saya. Kalau saya ingin deploy ke production, saya butuh hal lain. Saya butuh sesuatu yang jalan di cloud juga, di production. Jadi saya akan deploy dengan menggunakan reasoning engine. Cara deploy-nya reasoning engine .create di sini. Kita deploy agent-nya, dan kemudian kita tambahin requirement-nya. Nah, ketika ini udah jalan, dia udah ke deploy, dan kemudian baru kita nanti test. Jadi di sini sebenarnya pada titik ini, bot-nya udah di production, udah jalan. Sekarang, biar nggak berlama-lama, waduh ini putus lagi. Bentar, saya coba connect dulu bentar. Kita masih ada waktu. Biar demonya agak ini ya, memacu adrenalin. Oke, sebentar. Oke. Bentar ya. Jadi ini sebenarnya yang saya lakukan sekarang adalah saya menjalankan API servernya, karena tadi putus. Sebenarnya udah saya jalanin, tapi sayangnya tadi putus. Sekarang kita jalanin lagi aja. Tapi ini di lokal, nanti bot yang sudah kita buat tadi sebenarnya akan kita bisa tes di sini. Saya buat user interface-nya biar gampang, tapi saya jalanin dulu back-end-nya. Kok agak lembut ya? Oke, sebentar. Nah ini biasa, masalah live demo. Bentar ya. Kita coba jalanin lagi. Mudah-mudahan jalan. Oke, servernya jalan. Sekarang saya akan jalanin satu lagi. Sebentar. Oke. Sebenarnya saya pengen pakai backup, tapi saya fix saja biar cepat, biar nggak nunggu sekian hari ya. Jadi udah jalan, sekarang saya akan langsung ke interface-nya aja. Jadi saya akan buat hi.
Saya akan lihat responnya, dia akan bilang, I can tell you about our online software instrumentation, what would you like to know? Jadi saya bisa melakukan dua hal, saya mau beli atau saya mau tanya-tanya dulu. Saya akan tanya-tanya. What are being taught on this course? Jadi saya akan nanya, dia akan ngejelasin, nyari ke database, dan kemudian dia akan ngasih respon, kalau nggak ada masalah. Nah, dia bilang, course ini mengajarkan tentang software instrumentation dan monitoring, dan bla 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 bla. Tapi saya pengen nanya, kira-kira diajarin nggak sih tentang log metrics gitu? Karena di sini tuh kayaknya ada judulnya logging challenge, ada log collector agent, dan lain-lain. Saya pengen tanya, does this course cover about log metrics? Kita akan lihat. Nah, dia bilang yes, the course cover log metrics. Jadi dia udah menjawab berdasarkan konten dari website kita. Dan sekarang kalau saya pengen tanya, what are the challenges you have for this project? Jadi ketika saya bilang this project, dia bisa langsung infer bahwa course-nya adalah software instrumentation. Jadi dia bilang di sini one of the challenge of instrumenting software is determining the right metric to track bla 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 bla. Jadi dia ngebahas tentang itu. What problems are being what problem are being solved on this course in logging challenge, let's say kayak gini ya. Kita bahas logging challenge itu ada apa. Dia akan menjawab lagi, dia ngasih tahu kita akan menggunakan log untuk mendebug aplikasi, kemudian kita akan membahas tentang log correlation dan segala macam. Sekarang saya pengen nanya, how much this course cost? Saya tanya dulu, cost-nya berapa sih harganya? Kita lihat responnya apa. Jadi dia bilang bahwa course-nya itu harganya 100.000 dan ada package basic. Beneran bahwa sebenarnya database sekarang ada harganya 100.000 untuk package basic. Jadi ini udah ngambil dari database. Sekarang saya pengen bilang, I want to purchase this course. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan pembelian. Kita lihat. Dia nanya, can you provide me with your name and email? Kenapa dia nanya name sama email? Karena tadi kita spesifik ngasih tahu bahwa untuk membuat order ada 4 hal. Ada course, ada package, username, dan email. Kita udah tahu 2 hal, course dan package. Yang sekarang dia belum tahu adalah name dan email. Saya akan kasih tahu name Imre Nagy and imre.nagy2812@gmail.com. Saya kasih tahu, harusnya dia akan mengenerate sebuah order dan ngasih kita payment URL. Nah, ini agak deg-degan, agak lama biasanya. Nah, ini muncul. Jadi di sini kita akan klik. Dan ini adalah link payment dari Mitrans. Kita akan coba simulasikan pembayarannya. Ini saya akan copy di sini. Saya lakukan simulasi, scan QR code. Saya pay, saya cek status di sini. Cek status, di Mitransnya udah kebayar. Sekarang saya cuma pengen nanya ke botnya udah beneran belum kebayar. I have made payment. Can you please check? Jadi yang akan dia lakukan, nah ini agak salah demonya. Pokoknya kalau seandainya dia benar, dia akan memberitahu bahwa payment ordernya sebenarnya udah dibayar. Ini kayaknya ada yang agak salah konteksnya, saya nggak ngerti kenapa. Jadi kalau mau kita coba lagi, kita bikin order lagi dan kita bisa cek lagi ordernya. Tapi anyway, kalau seandainya nanti udah lakuin payment, dia bisa ngasih tahu bahwa paymentnya udah dibayar dan kita bisa nunggu email konfirmasi dan seterusnya. Jadi kira-kira itu aja demo yang ingin saya lakukan. Kalau seandainya teman-teman tertarik, saya punya course Udemy yang ngebahas tentang software instrumentation, ada promo khusus. Nah, Google I/O X 2024 silahkan catat. Dan saya punya courses.imrenagi.com yang ngebahas tentang software instrumentation. Kira-kira itu aja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Internet putus. Iya. Punchlines-nya mantap sekali. Internet putus tadi.